Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di program terbaru dari Dharma Wanita Persatuan Fakultas Geografi, yaitu Vlog Usaha. Vlog usaha ini ditujukan untuk memperkenalkan usaha-usaha dari para anggota yang ini juga selaras dengan tujuan Dharma Wanita untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dan perkenalkan, saya adalah Anissa, perwakilan dari Dharma Wanita Fakultas Geografi. Program perdana ini akan kita mulai dengan mengunjungi usaha salah satu anggota Dharma Wanita Fakultas Geografi, yaitu Ibu Riana Nurul. Ibu Riana Nurul adalah salah satu orang anggota dari Dharma Wanita Fakultas Geografi yang sehari-hari adalah ibu rumah tangga, tapi juga memiliki usaha yang luar biasa. Selamat pagi Bu Nurul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kami sudah diperbolehkan untuk datang ke butik dan juga toko dari Bu Nurul. Kalau boleh tahu, Bu Nurul bisa menceritakan latar belakang dari usaha Bu Nurul? Baik Mbak Anissa, ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menceritakan sedikit tentang pengalaman saya sebagai ibu rumah tangga tetapi pelaku usaha, Mbak Anissa. Saya mempunyai usaha butik berawal dari hobi pribadi. Waktu itu saya membuat baju untuk saya sendiri sama anak-anak saya, karena kebetulan saya punya 2 orang putri yang aktif di ekstrakurikuler, suka menyanyi, terus peragaan busana, suka lomba juga. Dari situ saya membuat sendiri, maksudnya karena memang saya bisa menjahit, saya membuat sendiri untuk baju saya dan anak-anak saya. Dari baju yang saya pakai dan anak-anak yang pakai itu pada menanyakan, Bu Nurul ini bajunya dari di mana, atau Bu Nurul ini beli di mana, dan lain sebagainya lah. Itu berawal dari situ, terus satu persatu pada pesan, baik untuk anaknya atau untuk ibunya. Jadi berawal dari situ, lama-lama awalnya saya handle sendiri karena saya masih muda waktu itu ya, masih muda, saya handle sendiri dan belum begitu banyak order. Semakin berkembang anak saya dewasa, saya juga masuk ke Dharma Wanita Geografi juga, Geografi UGM juga. Ya, jadi ya pelanggan semakin banyak Mbak Anissa. Dari situ saya mulai meng-hire karyawan. Jadi dari awalnya 1, 2 hingga pernah maksimal 7 orang. Jadi seiring berjalannya waktu, saya aktif di Dharma Wanita Geografi dan di Dharma Wanita UGM. Pernah fashion show juga ya Mbak Anissa dulu, terus beberapa kali juga ikut lomba. Waktu itu lomba pernak-pernik itu berbahan batik dan lurik. Jadi kebanyakan kalau lomba itu karena mengangkat maksudnya produksi lokal gitu untuk mengangkat batik dan lurik. Saya 2 kali ikut lomba itu pernak-pernik dan alhamdulillah mewakili UGM itu juara 1. Alhamdulillah. Waktu itu yang pertama tuh membuat sarung bantal, terus yang kedua itu tas, yang mungkin tas dari bahannya sama batik dan lurik. Terus yang ketiga, kalau nggak salah ingat, saya ikut yang mewakili PKK sini di Sleman itu, di kabupaten itu juga juara 1, tapi itu berdua, tidak jadi satu tim gitu. Juara 1 juga, alhamdulillah. Jadi Bu Nurul ini menjalankan usaha, alhamdulillah awalnya dari passion ya, dari kesukaan gitu. Raja mewakili banyak perlombaan dan alhamdulillah juga banyak menang lomba-lomba. Ceritanya lomba. Lalu untuk perkembangan berikutnya bagaimana Ibu? Sampai sekarang. Seiringnya berjalannya waktu, saya kan menggeluti itu sekitar 22 tahun lebih ya, maksudnya sejak anak-anak masuk TK waktu itu sampai ya kira-kira umur 25 itu yang pertama itu menikah ya. Semakin kesini umur saya kan semakin bertambah Mbak Anissa, sudah kepala 5, terus order itu begitu banyak masuk, alhamdulillah. Sebenarnya dari segi itu ya sangat menjanjikan, saya juga senang, puas gitu. Cuma semakin kesini usaha saya bertambah, terus kesibukannya waktu saya banyak tersita. Sedangkan saya kan
sudah umur 50 ya harus mempersiapkan keseimbangan antara beribadah dan bekerja. Akhirnya semakin kesini saya kok berpikir bahwa apakah saya akan seperti ini sampai kapan? Ya, karena kan memang kalau kendalanya menjahit itu kan memang kadang terkendala ini di karyawan. Jadi kalau harus target gitu ya ada faktor lain. Nanti saya jadi seperti dikejar-kejar gitu. Semakin lama kok karena usia dia saya kok agak kurang nyaman. Terus akhirnya ya saya mulai berpikir apa ya maksudnya selain ini gitu. Tapi saya kan tetap berkegiatan. Tidak meminta waktu. Iya, dan itu yang kemudian Bu Nurul kemudian sekarang beralih ke suatu usaha yang sangat lucu, menyenangkan dan kayaknya imut-imut sekali deh Ibu. Dan ini sekarang lagi booming. Ini sekarang lagi booming deh karena kan sekarang banyak ibu-ibu muda terutama yang sekarang sedang suka menghias rumah. Dan memang banyak sekali saya lihat tuh di Instagram, di sosial media itu banyak sekali yang sedang suka memajang pot-pot seperti ini. Nah ini bisa nggak Bu cerita bagaimana awalnya? Jadi itu mungkin setelah saya berpikir terlalu berat ya untuk saya pribadi loh ya, saya pribadi itu terlalu berat untuk menjalani bisnis butik menjahit itu. Saya mulai berpikir maksudnya saya tetap berkegiatan tapi yang tidak memberatkan saya, berbagai faktor yang mempengaruhi saya. Jadi saya kadang mencari ide atau melirik, kadang ya lihat-lihat di sosial media, maksudnya apa sih, kebetulan kan pandemi juga kan kemarin. Jadi pandemi itu kan kebanyakan masyarakat pada diam di rumah, mungkin menata rumah seperti itu ya, mungkin ada ide seperti itu dan ya akhirnya jadilah kok lucu gitu ya, sepertinya lucu, saya seneng gitu. Ya kan harus berangkat dari faktor suka dulu Mbak Nisa. Betul. Jadi kita menjalaninya seneng gitu ya. Sebetulnya kalau ini ya, maksudnya kerajinan ini sebenarnya sangat umum, booming ya, sudah banyak sekali. Cuma mungkin perbedaannya di letak finishingnya. Finishing itu boleh nggak Bu? Istilah masih orang yang beda. Ini boleh nggak Bu cerita proses pembuatannya? Ini kan batasnya tanahnya, tapi saya kembali ke saya lagi. Saya kan mau praktis, jadi saya bekerja sama dengan pengrajin lokal untuk meminta bentuk tertentu sesuai yang saya inginkan. Terus kalau saya sendiri itu mengerjakan yang finishingnya. Jadi sebuah produk itu kan endingnya di finishing. Sebagus apapun kalau finishingnya itu tidak kurang maksimal, yaitu nanti tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi sama mungkin banyak yang berusaha seperti ini, cuma perbedaannya adalah di finishingnya, karena masing-masing orang kan punya taste sendiri ya, maksudnya ciri khas sendiri, punya taste sendiri. Jadi sebenarnya ya tidak asing lagi maksudnya. Jadi kata Mbak Nisa. Teman-teman, Lajeng boleh kami tahu bagaimana cara Bu Nurul mengenalkan produk ini ke masyarakat? Kalau dulu menjahit itu alhamdulillah udah ya sosial media, terus pameran, mungkin fashion show seperti yang Mbak Nisa saksikan dulu. Pelanggan juga udah tidak perlu ini ya, insya Allah tidak perlu promosi, udah banyak temennya gitu. Kalau yang ini karena baru, untuk sementara ini saya baru lewat sosial media. Jadi karena untuk pameran apa-apa kan masih sangat terbatas tuh sekarang. Jadi sementara ini sama teman-teman sendiri gitu sama sosial media. Lajeng boleh kami tahu Bu kalau suka duka dan kendala dalam menjalankan bisnis, mungkin dari bisnis yang dulu sampai yang sekarang gitu, benang merah suka dukanya. Betul. Dalam suatu berusaha tidak mungkin tidak ada kendala Mbak Nisa. Saya yakin itu para pelaku usaha yang lain juga merasakan itu. Kalau cuma waktu saya menjahit itu untuk alasan saya pribadi loh ya, maksudnya kendala saya pribadi mungkin ya tidak harus sama dengan orang yang lain. Kalau kendala saya pribadi itu di tenaga untuk menjahit itu kan perlu keterampilan yang sangat spesifik, jadi tidak bisa meng-hire tenaga sembarangan. Beda mungkin kalau seperti series gitu ya, masih drainnya sedikit bisa, tapi kalau untuk menjahit kan perlu waktu 1 tahun paling nggak untuk biar dia bisa rapi jahitannya. Nah kadang kalau kami meng-hire masih remaja, saya didik sampai pinter gitu, terus
nanti menikah kayak gitu ya. Enggak apa-apa sih menikah, saya senang aja, cuma itu bagi saya kan merupakan kendala ya, antara lain seperti itu. Terus mungkin di saat kita kerja target banyak pesanan terus izin seperti itu, jadi memang diperlukan pengelolaan yang memang sangat bagus. Tapi ya mungkin itu kekurangan saya mungkin sudah beranjak usia juga, jadi memang kendala saya di tenaga. Ya itu juga jamak terjadi jadi Ibu, maksudnya banyak kendala-kendala yang memang dihadapi oleh para pengusaha. Tapi di sisi lain juga pasti ada hal yang menyenangkan, sukanya dari sisi pengusaha, dari sisi menjalankan bisnis menikah. Kalau menurut sukanya di menurut saya ya mungkin saya agak sedikit ya senang dan sedikit berbangga ya, karena saya hanya seorang ibu rumah tangga. Maksudnya ternyata produk saya itu banyak yang disukai, banyak yang cocok juga. Kan sebenarnya ya membuat saya ya merasa puas aja sih. Terus banyak teman, banyak kenalan, tambah silaturahim, tambah saudara, itu yang menyenangkan. Dan juga tadi kan karyawan banyak ya, terus kemudian juga kalau ini kan berarti Ibu bekerja sama dengan UMKM ya, sehingga itu juga salah satu sinergi dengan UMKM. Untuk finishing juga saya ada ini tetangga gitu, ibu rumah tangga, tetangga yang ini kan tidak setiap hari ya, jadi kalau pas lagi saya mau finishing gitu saya ada yang memberdayakan tetangga. Ibu, ini kan program ini juga ditujukan untuk memberikan semangat kepada anggota kita dari Dharma Wanita Biografi untuk memulai usaha dan seterusnya. Nah, boleh Ibu Nurul yang sudah berpengalaman ya 22 tahun ya berarti ya, lebih ya mungkin ya, lebih malahan ya, lebih dari 22 tahun yang sudah merintis usaha, boleh memberikan pesan-pesan gitu ya kepada teman-teman kita di Dharma Wanita yang mungkin baru mau mulai untuk memulai usaha. Jadi mungkin bagi ibu-ibu ya, ibu-ibu para istri yang tidak bekerja di kantor, memang apa ya lebih bisa untuk membagi waktu, maksudnya antara memiliki anak sama kita kan tidak mungkin tinggal diam ya, maksudnya kalau punya bakat tertentu atau hobi tertentu monggo silahkan dimulai. Kalau tidak dimulai itu memang tidak akan terlaksana Mbak. Itu sebenarnya kalau saya ingin ini, tapi sekarang action walaupun sedikit dulu, maksudnya apa dulu yang bisa dilakukan kayak gitu. Nanti kalau sudah masuk ke itu action pertama itu nanti insya Allah mau ke selanjutnya itu memang bisa, maksudnya itu. Karena itu kan kalau yang tidak masuk di kantor itu sekali bisa menjaga anak, tapi bisa mendapatkan income dan hiburan itu loh, nggak bisa yang penting hiburan. Jadi ya bahagianya ya itu yang utama, itu bahagia. Apalagi kalau Bu Nurul dimulai dari passion tadi ya, dari kesukaan, dari Ibu, terima kasih sekali atas waktunya, terima kasih sekali atas penerimaannya dan ilmu-ilmu yang luar biasa, dan semoga ini akan menjadi inspirasi untuk teman-teman kita di Dharma Wanita Biografi pada khususnya dan juga masyarakat umum pada umumnya. Amin. Kami mohon izin juga nantinya kami akan mengambil beberapa foto, beberapa video untuk kemudian nanti kami upload ke sosial media kita sebagai inspirasi untuk yang lain. Jadi, matur sembah nuwun sangat Ibu, dan untuk para pemirsa semua terima kasih sekali sudah bersama kami. Demikian dari kami bersama Ibu Nurul, dan semoga program ini bisa menginspirasi kita semua. Sampai bertemu di program selanjutnya.